Tahukah Anda berapa minimal nilai SKB yang harus Anda peroleh untuk mengalahkan pesaing Anda? Oke, simak video ini sampai akhir. Ya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah lolos ke tahap SKB ya. Good luck buat teman-teman semuanya. Dan ingat, Anda termasuk salah seorang yang beruntung di antara jutaan pelamar ya. Itu harus diingat. Nah, kemudian pada video kali ini saya akan beritahu ke teman-teman semua cara perhitungan nilai SKB minimal yang harus diperoleh untuk menjadi peringkat 1. Nah, bagi teman-teman yang peringkat 1, tetap belajar agar tetap menjadi peringkat 1 sampai tahap akhir seleksi ya. Dan bagi teman-teman yang bukan peringkat 1, simak video ini agar Anda tahu berapa skor minimal yang harus Anda peroleh untuk mengalahkan pesaing Anda. Nah, ini adalah sebagai salah satu contoh hasil simulasi ya integrasi nilai SKD dan SKB ya. Bagaimana cara perhitungannya nanti saya akan jelaskan ya, dan juga nanti linknya saya akan lampirkan di deskripsi ya. Sebelum saya kasih tahu dulu kalau nilai SKB itu nilai maksimalnya itu 500 ya, dengan jumlah soal 100 ya, satu soal bobotnya 5, kalau salah nilainya 0. Oke, jadi langsung aja ya. Ini contohnya, misalkan total nilai SKD Anda dengan pesaing Anda ya. Misalkan nilai SKD Anda kemarin 360 ya kan? 360 dan nilai pesaing Anda itu 382 ya. Nah, di sini muncul selisih nilai Anda dengan pesaing Anda itu ada 14 ya, dan 14 poin. Nah, caranya agar bisa mengungguli nilai pesaing 1, maka Anda harus lebih unggul 10 poin di nilai SKB ya. Contohnya begini ya. Contohnya nilai pesaing Anda 300 contoh ya, 300. Nah, maka Anda harus memperoleh nilai SKB 310. Nah, seperti ini 310. Nah, ini yang 60 ini adalah jumlah soal yang benar ya. Karena satu soal kan nilainya 5 ya kan? Jumlah soal 100. Nah, jadi kalau misalkan nilai Anda 300, berarti yang benar itu ada 60 soal gitu kan. Nah, berarti Anda harus memperoleh nilai minimal 310 atau benar 62 soal. Ya, artinya lebih unggul 2 soal dari pesaing Anda. Nah, hasilnya seperti di bawah ini ya. Ini nih. Ya. Skor nilai SKD Anda 40% itu dapatnya 29,44 ya. Nah, nilai SKB 310. Nah, skor SKB-nya 60% itu 37,20. Hasil akhirnya, nilai-nilai akhirnya integrasi skor SKD dengan skor SKB 66,64. Nah, sedangkan pesaing Anda skor SKD-nya 30,56 ya. 30,56 ini diambil dari nilai SKD 382 ya. Ini kalau sudah diubah ke 40%. Nah, di SKB dia mendapat poin sebesar 300. Nah, itu setelah diubah ke 60%, nah dapatnya 36 ya, 36,0%. Nah, integrasinya 66,56, maka yang lebih unggul adalah Anda ya. Jadi peringkat 1 adalah ini, Anda ya. Peringkat 1. Nah, jadi yang lulus adalah nih ya, teman-teman tadi gitu. Padahal kalau dilihat-lihat kan di nilai SKD-nya ini selisih 14 besar kan?
Nah, sedangkan kalau di SKB itu bobotnya lebih besar karena dia 60%, sedangkan SKD hanya 40% gitu ya. Artinya hanya mengalahkan 10 poin atau lebih unggul dua soal jawaban benar, lebih unggul dari dia ya. Jadi nanti teman-teman bisa memasukkan dengan nilai Anda sendiri ya. Contohnya 338. Nah, kita ganti lagi ya. Nilai Anda 338 dan nilai pesaing Anda 354. Nah, maka agar bisa menjadi peringkat 1, Anda harus benar 3 soal lebih banyak dari pesaing Anda. Nah, seperti ini contohnya ya. Kan selisihnya kan 15. 15 ini kan kalau dibagi 5 3 soal ya kan? 3 soal. Nah, kalau misalkan pesaing mendapatkan nilai 300, maka Anda harus mendapatkan nilai 315. Nah, hasil akhirnya nilai Anda 64,84 dan nilai pesaing Anda 64,38 kan? Nah, jadi yang lolos ke tahap akhir setelah diintegrasi skor SKD dengan skor SKB adalah Anda.